hanya jiwa yang tenang itulah sesungguhnya yang masuk surga. Kalau orang yang gelisah itu tidak masuk surga. Kenapa? Karena orang yang gelisah itu dia masih banyak hal-hal yang duniawi sekali di dalam jiwanya, ya kan? Jadi makanya saya tadi tersentuh juga batin saya. Saya ini udah tua juga Pak, Bu. Sama dengan Pak Riyadi lah, semua udah usianya sudah di atas 60 juga. Kelihatan kayak anak 50-an ya Bu ya. Kami dulu sama-sama kajian di Al-Furqan, dan saya juga dulu pernah ikut kajian di pagi sore Caritas ya, banyak ustaz-ustaz. Jadi ternyata kalau kita sering membawa diri kita itu untuk ikut kajian kemana-mana, serius, lama-lama bisa menyampaikan, insya Allah, ya kan? Tentu barangkali ya tidak seperti orang-orang yang sudah di pesantren ya, atau orang-orang yang sudah LC, barangkali tidak seperti itu, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita bisa menyampaikan satu ayat. Sampaikanlah walau satu ayat. Nama saya Bangun Lubis, orang Mandailing nih, perbatasan Sumatera Utara, Sumatera Barat. Tapi sudah 37 tahun di Palembang. Jadi saya lebih cinta Palembang daripada Sumatera Utara ya. Sudah 37 tahun di sini. Saya mengajar di Sipol, ya, dan banyak lagi yang lain-lain tentunya, pekerjaan yang lain. Kalau tidak bekerja, bagaimana? Kita perlu bekerja, beraktivitas. Bahkan sampai sekarang, usia saya 65 tahun. Alhamdulillah. Jadi makanya saya tadi menangis juga, saya mendengarkan ibu-ibu memberikan bersalawat ya, karena hati itu tidak bisa dibohongi. Banyak problematik kita di dunia ini yang harus kita usahakan bagaimana pelan-pelan. Jadi kajian kita pun tidak jauh dari seputar meraih ketenangan hati dan jiwa. Ya. Jadi jiwa itu merujuk pada kayak roh itu kan ya, tidak bisa dilihat, itu roh. Sementara hati adalah tempat roh bersemayam. Jadi mereka berdua di dalam hati kita itu, makanya ada terkadang perasaan sedih, ya kan? Perasaan gembira. Jadi yang dua ini berkolaborasi di dalam hati seseorang, di dalam rongga ya ada seseorang. Jadi kalau ingin menggerakkan itu sebenarnya mereka berdua. Ayo katanya, dia perintahkan lagi otak kita kan. Jadi banyak yang terkadang kita tidak memahami dalam diri kita ini. Oh, kenapa saya menangis ya? Jadi tidak fisik, dia lebih pada roh kita. Nah itulah yang akan kita bawa nanti, ya. Jadi jiwa sering diartikan roh kita. Hati adalah pusat emosi. Jadi emosi kita itu ada di hati. Kan ada segumpal daging ya, nah itulah hati ya. Jadi dia tempatnya. Tapi mereka berdua merasa. Kalau mereka berdua merasa, maka itulah yang emosional, sedih, marah. Nah itu di situ munculnya. Saya ingin menyampaikan ini supaya setidaknya kita juga paham. Ya, oh iya. Saya yakin semua ini apa yang ingin saya sampaikan ini, ibu-ibu semua sudah sampai, sudah tahu lah, sudah tamat. Ya, hanya
kemudian setiap orang, setiap kita itu pasti mendambakan hati yang tenang. Tidak ada orang yang tidak ingin tenang. Walaupun banyak uangnya, masih aja terkadang. Walaupun alim, ya para ulama sudah bilang itu, justru mereka lebih gelisah lagi. Ya kan? Was-was. Nah, yang was-was ini yang bahaya. Kenapa bahaya? Was-was ini perbuatan yang membisik. Kan ada pembisik kita ya, yang sangat dekat dengan urat nadi kita juga, sama dengan dekatnya dengan Allah. Katakan Muhammad bahwa saya sangat dekat, itu kata Allah. Setan, jin, iblis itu juga amat dekat. Setiap saat dia tidak berkata, dia memegang atau fisik ya, tapi bisikan. Kita udah mau ngaji, situlah ngantuk. Kita udah mau ngaji, disitulah banyak pokoknya hal-hal yang memunculkan. Ya, teringat masa lalu sambil tidur. Itu hebat sekali dia itu. Udah profesor doktor. Kalau kayak ibu-ibu ini udah profesor doktor ini barangkali. Yang menggoda terus. Dikit-dikit kita itu. Pasti seperti itulah. Nah, itu yang waras. Tapi Islam membawa jalan ya untuk meraih ketenangan kita. Jadi kita jangan frustasi. Cuma kata orang Jepang, harus paksakan dirimu. Orang Jepang kan orang yang selalu taat pada disiplin kan? Iya, tinggi sekali. Jadi memaksakan diri inilah yang harus rutinitas. Rutinitas kekajian-kajian, rutinitas berbuat baik, rutinitas mengajukan. Kalau orang tak suka dengan kita, lantas kita ngomong apa? Nggak bisa kan? Ya biarkan, tidak bisa. Jadi kepengen dihargai ya, nggak ada yang menghargai kita. Kitalah kata Allah yang patut menghargai orang lain. Jadi di sana kuncinya. Jadi kalau ketenangan di dalam Al-Quran itu ada surat Al-Fat. Surat Al-Fat ini surat 48 ya. Surat 48. Kenapa ini perlu ada kita kemukakan? Supaya kita tidak mereka-reka. Mengaji itu atau kajian itu gak boleh mereka-reka, ya itu namanya ceramah ya. Harus ada dasarnya. Jadi dasarnya adalah surat Al-Fat, surat 48 ayat 4. Siapa yang mau? Boleh kalau ada yang mau membantu supaya mendapatkan hikmah juga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bu. Bisa? Ya, Arabnya. Ya, jadi wallazi, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Dia itu siapa?
Allah. Jadi Allah lah, kita harus meyakini ini bahwa Allah yang menurunkan ketenangan, menenangkan kita itu Allah, supaya iman kita yang sudah ada bertambah, ya kan? Kenapa Allah bisa? Ya kan Allah kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini Allah ingin menjelaskan, saya yang berkuasa atas segala hal. Oleh karena itu, saya yang menurunkan ketenangan pada hati kalian. Nah itu, ketenangan adalah anugerah. Itu anugerah, luar biasa anugerah. Guna anugerah Allah. Bukan sekadar hasil usaha kita. Jadi kita itu berusaha, Allah lah yang memberikan ketenangannya kepada kita, yang memberikan rahmat, memberikan keberkahan, menyelesaikan permasalahan kita. Itu apa? Makanya sering-sering kita berdoa, istighfar. Memang kita tidak gelisah. Gelisah kan? Setiap saat gelisah kita. Saya suka gelisah. Apakah Pak Guru, ya Pak Bangun tidak gelisah? Gelisah. Saat-saat tertentu kegelisahan itu muncul. Begitu dahsyatnya. Anaklah yang begini, tetanggalah yang begitu, tempat pekerjaanlah yang begitu, keponakanlah, menantulah, ayah, ibu, macam-macam di dalam hati kita. Itu muncul kegelisahan. Tetapi kalau kita seperti surat Ar-Ra'd ini, surat Ar-Ra'd surat 13, ya. Apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innal qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innal qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Jadi Allah memerintahkan kita. Ini bukan hanya pesan yang datang dari mana gitu ya, tetapi Allah, hambaku ingat aku, karena dengan mengingat aku hatimu akan jadi tenteram. Ya kan? Tadi surat 13:28. Jadi setiap kita selalu ada perintah, ada dalil, ada yang menggait kita untuk melakukannya, ya kan? Ada yang menggait kita. Apa? Al-Quran dan hadis. Karena zikir itu melembutkan hati. Cobalah tadi ya, di awal dipimpin oleh ibu kita yang ada di rumah ini, Bu Ana, untuk melembutkan hati, zikrullah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Badi'us Samawat, Ya Jal Jalali wal Ikram. Hati jadi lembut, hati jadi tenang. Istighfar. Rasulullah saja kalau dia dalam kegelisahan istighfar 100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullahaladzim. Ya, subhanallah wa bihamdi. Banyak kan zikir kita. La haula wa la quwata illa billah. Banyak sekali zikir yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kalian mengingat Allah,
maka hati kalian akan menjadi lembut, menjadi tenang. Yang tadinya gelisah hilang. Nggak tahu kita bagaimana cara Allah. Itulah rahasia Allah. Tapi kalau jauh dari Allah, hati gersang. Ya kan? Gersang. Dengan dekat dengan Allah, hati jadilah lapang. Nah itu. Jadi sudah dua hal. Tadi kata Allah, Allah memberi ketenangan. Berarti pusatnya adalah Allah. Pusatnya adalah Allah. Ingat Allah, hati menjadi tenang. Kemudian bertawakal. Ada satu hadis riwayat Tirmizi yang menyebutkan bahwa tawakal itu menghapus rasa cemas. Tawakal ini hanya judul, banyak cabangnya tawakal. Ya kan? Tawakal itu include-nya, sistem. Kayak kita di sini, nah ya. Ini sistem kita ini. Subsistemnya siapa? Ibu A, Ibu B, Ibu Siti, Ibu Ahmad. Itu subsistemnya. Kalau tidak ada satu, itu biasanya rasa hati ini, kenapa Ibu Anu nggak datang ya? Sistem tidak bekerja. Kan keuangan di beliau, ya kan? Kan buku-buku yang kemarin ada sama beliau. Jadi kalau satu subsistem tidak berfungsi, maka dia repot, ya. Nah itu yang dikatakan tawakal menghapus cemas. Tawakal itu disebutkan hadis riwayat Tirmizi, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti burung pagi lapar, sore kenyang. Ini bahasa daripada Rasulullah itu begitu filosof, seperti burung pagi pergi pulang kenyang. Kita juga merasakan kan kadang seperti itu. Bahkan ada yang satu ayat, ada rezeki yang saya berikan kepada kalian tanpa kalian sangka. Rezeki jangan hanya ditafsirkan merupakan uang atau materi saja. Ketenangan jiwa ini, sebenarnya ketenangan jiwa ini kenapa betapa pentingnya ya? Karena kalau hati tenang, semua rileks. Nak bikin ini lemah, nak nyuci lemah, nak ngepel enak, santai semuanya. Kalau tidak tenang, hati gelisah. Ya Allah, nak gawe ini maksud, serba salah, memang serba salah ya Allah. Makanya benarlah tadi dikatakan tawakal itu kita definisikan yang menghapus rasa khawatir, bahwa tawakal tidak hanya sholat, tidak hanya ingat, tapi juga berbuat baik, ya kan? Orang yang berbuat baik hatinya jadi tenang. Tidak usah banyak-banyak. Mulai dari sekarang siapkanlah. Kalau bawa motor di motor atau di dompet lah uang 2.000, 2.000, 1.000, 2.000. Karena Allah tidak mengatakan harus 50.000 kamu memberikan kepada orang yang bukan, tidak ada. Spacer pun boleh. Yang penting ikhlas. Kalau saya siapkan 2.000, ada 1.000 lebih. Karena kita tidak tahu, terkadang kendaraan kita melaju, ada orang yang minta, jangan ditanya, orang ini coba dia jadi pembantu masih kuat, dan gitu ya. Gak usah tanya, 2.000 kok yang mau kasih aja. Di
Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan, kamu kasih satu, kata Allah, aku kasih satu, tapi di dalam yang satu ada 7, ya kan? Di dalam yang satu-satunya ada 100. Jadi berarti kita kasih satu, Allah kasih 700. Bagi mereka yang yakin. Kalau nggak yakin, nggak kapan-kapan pun kan kata Allah, sangka hambaku adalah sangkaku. Jangan pada lagi ucapan, wih susah nih lagi buntu. Mohon hapus ucapan itu. Jangan kasih tahu lagi buntu, jangan. Bilang aja belum ada bagian untuk itu. Wih aku ini lagi buntu, dibuntukan Allah nih ya. Begitu. Jadi ibu-ibu kita jangan macam-macam dengan kalimat. Kepada anak kita sering bilang kata-kata yang tidak pada tempatnya ya. Nanti kejadian, tak boleh. Mengajar nian kau ini jadi kurang ajar nanti. Itu doa. Setiap kalimat ini adalah doa, baik pada orang lain maupun kepada kita. Jadi mohon jangan ucapkan, ya kan? Karena Allah mengatakan seperti di surat At-Talaq itu, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka, ya kan? Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi mulai dari sekarang, di usia kita yang 40 ke atas, kalau masih ada yang 40 di sini ke atas, tidak boleh lagi macam-macam, tidak boleh lagi main-main. Sudah harus serius. Di komplek kami, saya di Citra Damai inilah tinggalnya, dekat sini. Bergilir yang meninggalkan kita itu. Besok Pak Anu, Pak Fulan, besoknya Ibu Fulan, lusa Ibu Fulan lagi, Bapak Fulan lagi. Karena usianya sudah 60 ke atas. Walaupun kita tidak boleh merasa bahwa kita, wah saya ini sudah tua banget, sudah tua bangka, nggak boleh. Kalau itu ditanam nanti jadi ya kan? Jadi justru sakit. Gairah harus tetap dipelihara. Ya, tetap. Makanya tenang. Harus ditenangkan hati. Kalau tenang hati itu yakinlah. Ya, orang-orang sarjana psikolog mengatakan itu, jiwamu itu 90% membawa penyakit kepada fisikmu. Jadi yang 10% itu hanya sabab saja. Ternyata penyakit itu, saya sakit mah. Kata dokter justru yang bilang, dokter umum, dia bilang apa? Pak Bangun katanya, sering nggak mengaji Al-Quran? Sukalah, saya bilang itu jawabannya. Masih dulu, usia 35-an. Ngajilah terus katanya. Ini saya kasih obat, itu untuk menghilangkan rasa aja. Sebentar. Tapi kalau Anda taat kepada Allah, hilang semua itu penyakit. Paling tidak, orang yang sudah sangat khusyuk dalam kehidupannya, dia biasanya tenang, khusyuk, ya Allah, berserah diri. Orang yang sudah berserah diri itu biasanya hatinya tenang. Sudahlah, memang sudah bagian saya. Oh, orang tidak ada yang suka menghargai saya. Memang tidak akan ada yang menghargai kita. Cuma kebalikannya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah itu salah satu. Jadi
hati yang belum tenang itu, kalau Rasulullah bersabda, itu kata Rasulullah itu, jika seorang hamba berbuat dosa, maka titik hitam ditorehkan pada hatinya. Jadi titik hitam yang ditorehkan, yang ditaruh itulah sebenarnya yang membuat kita itu gelisah. Makanya kalau bisa sebenarnya jangan berdosa. Pagi ini jangan sedikit pun jangan ada dosa. Bisa enggak? Bisa. Seperti tadi kita ungkapkan, seperti orang Jepang bilang kan, disiplin banget dia kan. Dia memaksakan diri. Kita kan tidak sama semua pendidikan yang diperoleh oleh kita kan. Orang tua kita berbeda pendidikannya dengan orang tua si Anu, dengan si Fulan. Tapi ada pendidikan dari Rasulullah yang membawa risalah Islam kepada kita, ya, harus berbuat baik. Oleh karena itu di dalam surat An-Nur, ya, surat 24, 31, 24, 31 suratnya itu disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak baca semuanya, supaya ingat saja ibu-ibu. Wa kulil mu'minati yaghdud. Silakan Bu. Ya, ini apa? Supaya ibu juga dapat rahmat dari Allah. Ya, sebenarnya kita hanya ingin mengambil sebahagian dari ayat. Tapi ini penjelasan Allah begitu rinci. Kita ingin mengatakan bahwa di bagian terakhir, dan bertaubatlah kamu sekalian pada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Allah ingin mengatakan kepada kita, ya, kepada wanita yang hendaklah mereka menahan pandangan, dirinci oleh Allah, ya, dirinci oleh Allah perbuatan yang memungkinkan bahwa kita bisa saja berbuat dosa. Kalau wanita tidak menahan pandangannya, maka dia akan berdosa.
dan tidak memelihara kemaluannya, mereka akan berdosa. Jangan menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak daripadanya. Kalau dinampakkan, berarti kita mengingkari apa yang dikatakan. Perhiasan apa sih maksudnya? Yang berlebih-lebihan. Allah itu kan maha indah, boleh. Ya. Cuma kalau antigen tidak lagi kan. Ya. Jadi perhiasan itu boleh, cuma tidak berboleh-boleh. Biar tidak berlebih-lebihan. Ya. Mereka menutup kain kerudung ke dadanya. Kalau tidak, ya mereka berdosa. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka. Ya kan, rinci sekali. Ya, atau putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki mereka. Ya kan? Atau wanita-wanita Islam, atau budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Nah, kalau ini yang sedikit ini saja kita melanggarnya, maka tentu itu adalah dosa. Nah, tadi disebutkan apabila ada dosa itu ada titik hitam. Tapi kata Allah, kamu jangan merasa putus asa. Ya. Oleh karena itu apa? Bertaubat. Bertaubat itu bisa setiap saat. Ada orang mengatakan bagaimana kalau kita mau bertaubat? Ya ada. Meninggalkanlah segala sesuatu yang tidak mungkin, yang pernah kita lakukan, yang dosa-dosa yang kita lakukan. Ada orang yang mengerjakan sholat juga 2 rakaat, ya. Ada yang sampai 4 rakaat. Seperti itu. Pendapat itu semua penting dan perlu dan dibolehkan. Sepanjang kita kalau bertaubat itu meninggalkan yang lama-lama yang tak baik kepada yang baik. Itu yang penting. Yang perlu di dalam hati kita menjadi catatan utama, meninggalkan segala sesuatu yang tak perlu. Jangan takut. Orang ini kan takut terkadang, wah saya kalau nggak ikut dengan ibu-ibu ke sana itu nanti saya tidak enak. Padahal terkadang kita pergi itu tidak dalam konteks keislaman. Ya. Tadi kan di awal sudah dimulai, ya, zikir kita, salawat kita tadi. Itu berarti kita semua yang ada di sini ingin, ya, membuat hati ini tenang, membuat hati ini tanpa ada lagi titik hitam di hati kita. Dan kita itu susah memang, harus dipaksakan. Ali bin Abi Thalib mengatakan itu betapa jauhnya perjalanan itu, betapa panjangnya perjalanan itu. Ketika kita hendak ke padang mahsyar nanti, perjalanan itu begitu panjang. Makanya ada juga orang yang sangat ekstrim mengatakan tidak boleh semua baju yang ada di lemarimu harus pernah ikut sholat, karena dia nanti akan bersaksi. Sedikit sekali persaksian ini. Jadi itu yang harus pelan-pelan, harus satu persatu kita. Jadi taubatilah, sucikanlah hati. Saya tadi katakan jiwa dan hati adalah pusat sentral yang ada pada roh kita. Sementara roh kita itu harus bersih nanti. Ini sampai jam berapa ya? Oh iya.
Ya nanti dikasih tahu ya Bu ya, kalau sudah saatnya, tidak apa-apa. Jadi ada untuk penawar hati yang gelisah itu kan tadi di depan juga kita sudah kemukakan, ada Al-Quran. Usahakan Al-Quran itu dibaca setiap hari. Rasulullah mengatakan tak perlu banyak, sedikit pun tak apa, tapi rutin, sedikit pun tak apa. Dan ada kan Al-Quran itu yang sudah kita hafal banyak. Al-Fatihah kita hafal, ya kan? Qul huwallah kita hafal, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kita hafal. Ya, Alif Lam Mim kita hafal. Kalau memang tak dapat lagi mengkhususkan diri untuk duduk sejenak, itu baca. Ya Allah, khusus aku mau membaca Al-Quran, ya Allah. Niat itu kan selalu sadar, karena setiap pekerjaan kita adalah tergantung niatnya. Jika niat ini sudah terpancang dalam jiwa kita, apapun, insya Allah Allah akan memberikan ridhonya kepada kita. Ada orang yang terkadang biasa-biasa saja, tapi tenang hatinya, tak ada masalah. Tapi ada sebagian orang, orang yang sepertinya luar biasa ya, dikit-dikit gelisah. Apalah, kemana aku ini ya, sukiro ya. Hati-hati, kalau bercerita harus dengan sahabat sejati. Kalau tidak dengan sahabat sejati, bisa berkembang luas. Ya? Iya, baca beranak. Baca beranak. Iya, beranak pindah. Iya, beranak pindah itu harus hanya kepada orang-orang tertentu yang menurut kita amanah. Hati-hati itu. Nanti dibilangin, aku nak berutang kepada siapa ya? Itu lajunya itu kemana-mana. Kalau tidak amanah orang itu. Belum dapat duit nyolok kemana? Nah, kemana-mana ceritanya ibu-ibu, ya Allah. Ya, seperti juga para nabi kita juga kan banyak yang tidak tenang ya. Yang tidak punya anak dulu itu siapa? Nabi Zakaria ya. Puluhan tahun doanya. Ini juga cemeti buat kita, iktibar buat kita. Tidak bisa doa itu kalau melihat para nabi dahulu, tidak bisa seperti membalik tangan. Beruntunglah kita yang kita berdoa, lusa sudah diberikan oleh Allah jalan keluar. Masya Allah, betapa sayangnya Allah dengan kita. Woi Pak Bangun, aku sayang samamu. Misalnya lah ya, woi Ibu Siti, ya, aku berikan kepadamu hari ini. Pagi berdoa, sianglah terkabul. Dan Nabi Zakaria puluhan tahun. Ya Allah, katanya mana mungkin lagi aku punya anak sementara istriku juga mandul. Dari mana? Puluhan tahun kemudian doa itu, dan setiap hari dia ingin ada orang yang meneruskan kenabian itu. Itu yang perlu. Jadi jangan gelisah dong mengerti. Ya Allah, barangkali Allah tidak suka dengan aku yang banyak dosa aku kali ya. Itu negatif thinking. Kan katanya tadi, sangka Allah adalah sangka hambaku. Harus positif thinking. Allah pasti insya Allah akan memberikan jalan keluar bagi saya nanti terhadap sesuatu. Ada saja. Saya ceritakan diri saya ya.
Ini bukan soal apa ya, tapi betapa bersyukurnya saya itu. Saya pensiun, belum pensiun saya dari Suara Pembaruan. Dulu saya jadi wartawan ya, wartawan ya, Suara Pembaruan itu. Tapi bukan wartawan amplop ya Bu. Insya Allah perusahaan itu memberikan kita sama seperti perusahaan, sama seperti Pusri, ada gaji, ada ini, walaupun tak besar. Wartawan itu sama guru, saya dosen, itu gajinya nggak besar-besar amat. Beda dengan BUMN seperti yang dialami oleh budak kita. Ya, beda, kecil-kecil saja gajinya. Belum berhenti situ, saya sudah diajak di Al-Quran untuk membuat media dakwah. 11 tahun saya di sana, dari 2010, 14 tahun. Setahun ini baru tidak lagi di sana. Apa yang saya kerjakan? Dakwah, terus berdakwah di Al-Quran itu. Ada medianya, ya, ada korannya, ada tabloidnya, kami berdakwah. Selesai saya bekerja dari situ, sudah diajak teman saya di Mega Wisata untuk berdakwah, karena itu Mega Wisata itu adalah umroh ya, travel umroh. Tolong bantu saya Bang, katanya, untuk membuat publikasi tentang dakwah. Lantas apalagi yang tidak saya syukuri? Sampai sekarang saya bilang saya nggak sanggup kalau masuk jam 8 sampai jam 4. Saya kepengen freelance saja. Diberikan freelance. Masya Allah. Padi ay ala hirobbikum. Apalagi yang tidak kita syukuri atas nikmat Allah itu. Bisa kesini memberikan, karena udah kita ini sahabat saya dengan Ibu Ana, satu kajian diberi kesempatan bertemu dengan ibu-ibu. Ini lebih dari uang 1 miliar. Benar, sungguh betapa bahagianya hati saya ketika saya bisa diterima. Kenapa? Apa yang ada pada pemikiran saya bisa sampaikan kepada ibu, menyentuh hati kita. Karena saya juga sambil belajar, sambil mengingat kembali yang saya sudah tahu. Karena di surat As-Saff dikatakan betapa Allah tidak suka dengan mereka yang sudah paham mereka sampaikan, tetapi mereka tidak laksanakan, paling dibenci oleh Allah. Nah, ini sudah salah satu cara buat kita untuk bisa melakukannya. Sering-sering ke kajian untuk mengapakan hati ini. Memang pertama-tama dulu waktu kajian itu tidak tahu kita apa-apa. Lama-lama benarlah yang di dalam Al-Quran akan kami berikan hikmah. Hikmah itu adalah pembelajaran buat kita, ilmu buat kita, jalan buat kita. Ibu itu barangkali tidak, dari dulu belum bersama-sama kan? Jika Allah tidak memberikan hikmah, tidak mungkin ibu-ibu hadir di sini, berkumpul bersama Ibu Ana. Itu kan ada hikmah. Jadi hargai anugerah yang diberikan oleh Allah. Nah, bukan karena kita, oh itu karena aku, enggak. Hidup ini hanya seperti skenario film. Sudah ada semuanya diatur oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia. Jadi takdirmu, apa yang terjadi pada dirimu, jangan sesali. Itulah dirimu. Kenapa saya lihat film-film terkadang tidak menikah dengan CEO itu. Kalau saya menikah dengan CEO itu berarti saya akan lebih kaya raya ya. Allah sudah tahu. Inilah bagian yang akan kuberikan. Itu
berarti percaya kepada takdir Allah. Percaya kepada takdir Allah. Dan kemudian barangkali kalau masih ada yang ingin bertanya, ya boleh, tapi saya sampaikan berlaku ikhlas dan ridho menjadikan hati tenang. Ikhlas semuanya. Orang itu jahat sama kita, ikhlas saja. Kecuali dia gamparin kita, kenapa? Kok saya dipukulin? Kan gitu ya. Sepanjang kita belum merugi secara hakikat, ya sudahlah. Kalau sudah terjadi, itu takdir kita. Allah sudah menentukan itu. Dan Allah tidak akan memberikan takdir kepada mereka yang tidak kuat. Ujian itu sesuai dengan kemampuanmu aku berikan kata Allah. Nikmatnya beragama ini, berilmu itu. Ini ilmu yang kita dapat ini. Kalau terus menerus ini kita, oh rupanya Allah. Ini di dalam Al-Quran itu anugerah, rahmat Allah, keberkahan inilah rupanya yang menjadikan saya seperti ini. Dan saya diuji. Terkadang kita udah di sini rasanya nafas ketika diuji oleh Allah. Ujian paling terakhir adalah ajal menjemput. Itulah ujian yang paling terakhir ketika ajal menjemput. Tidak bisa. Tidak ada seperti yang saya katakan tadi. Tidak bisa. Sahabat kita itu segar kemarin, sehat sekali. Pada sujud terakhirnya, Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kalau ada hati itu yang agak kurang tenang, juga menyebutkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah. Makanya la haula wala quwwata illa billah. Atau pendeknya sajalah la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Terus menerus. Berarti kata Allah, yakin banget ini hambaku ini kepadaku. Nah, disitulah kita diberikan anugerah, diberikan cinta oleh Allah, berikan ketenangan jiwa itu yang tadi gelisah dalam semuanya. Banyak zikir itu, padahal setiap hari. Kalau nenek-nenek kita dulu ya, ini nenek-nenek kita dulu sambil gendong cucu, sambil masak, istighfar, berzikir, salawat. Itu kita masih ingat nenek-nenek kita dulu ya. Nah, kita pun harus yang seperti itu. Dan Allah akan memuliakanmu. Nah, ini yang penting. Kalau Allah sudah memuliakan kita, tenang semuanya kan. Ketenangan ini adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah melalui hikmah yang tiada tara kepada kita. Kalau sudah mulia, tenang, nggak usah, saya tidak. Dan Allah menghilangkan. Saya sudah coba itu. Ya Allah, ini masih di mobil, di mana saya bisa sholat nanti ada masjid? Ada saja. Ada saja. Wih, bagaimana ini anak besok mau sekolah kuliahnya? Wih, belum ada. Ada jalan keluar. Buktinya kita semua bisa menyekolahkan anak kan? Sampai sekarang bisa kan? Bisa. Dari mana kan? Bukan karena anugerah nikmat bahwa ada ujiannya tadi. Ya, ujian itu harus kita terima. Baik, ibu-ibu kalau ada yang ditanyakan jangan susah-susah ya. Ya, silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin minta berapa sama Pak Ustaz. Ada salah satu
menerangkan kita pada sudah ikut pengajian. Cuman beliau itu sering menghalang-halangi untuk kita berbuat kebaikan. Sedangkan kita percayakan dengan beliau itu sebagai bendahara, ya. Jadi kalau kita kan ada sumbangan lalu untuk apa itu menyumbang ke masjid dan sebagainya. Dia duluan mempengaruhi kita kan sebagai ketua kan, sahabat kita nyumbang ini sebab sudah di ini kantornya kan gitu. Jadi kita diam dulu, tidak usah kita jawab kalau saya sudah itu melalui keluarkan uang sekian untuk nyumbang. Nah akhirnya kan dia lalu juga kan saya mungkin lalu saya itu kan ada di antara teman-teman kita kan ada sumbangan untuk acara kan ya. Teman-teman ini sudah nyumbang kan, sedangkan dia itu kan diam aja kan, padahal dia apa itu rombongan kita, kelompok kita kan, dia tidak mau nyumbang, pura-pura tidak tahu kan. Nah, jadi kita kadang-kadang kita mikir bukan istilahnya kita negatif nilai seseorang itu kan, dia ditimpa musibah dan sebagainya kan. Kalau kita bandingkan, itu akhirnya mungkin dia selalu menghalangi untuk kita berbuat kebaikan. Gimana yang untuk hidup ini memang kalau berteman perlu skill and art, kata orang Eropa ya, skill and art, ilmu pengetahuan dan seni. Jadi kalau kita mengatakan kepada sahabat kita harus ada seni. Seni bagaimana caranya? Baik-baik, ya kan? Dilembutkan dulu hatinya. Kalau yang keras hatinya, diiokan dulu apa yang katanya. Tadi kan sudah ada contohnya. Kalau sudah ada yang menyumbang duluan, baru dia nak melok kan? Iya. Memang seperti itu. Dan selalu mohon maaf kepadanya. Kan ada orang yang terkadang ingin dianggap super power ya. Nak dihargai terus. Ya, nak dibuangkan. Kan ada orang yang begitu. Itu kita harus memaklumi. Jadi kita juga lah memang terkadang nak capek. Ya kalau capek semua yang lain. Tapi yang pasti ada salah satu hadis dari riwayat Tirmizi. Ya, Tirmizi kalau tidak salah mengatakan maka mereka berdosa apabila menghalang-halangi orang untuk berbuat baik. Jadi ada tafsir dari Al-Qurtubi mengatakan bahwa kalau menghalang-halangi berbuat baik itu kita juga ikut susah, ya kan? Jadi dia juga yang menghalang-halangi ikut susah jadinya. Yang tadinya lempeng, nah jadi bermasalah. Karena apa? Hajat yang baik itu tidak boleh ditahan oleh satu orang, oleh banyak orang pun, asalkan itu karena Allah, dia tidak boleh ditahan-tahan. Harus dijalankan segera, secepat mungkin. Cuma tadi itulah, memang itu harus sabar. Kalau sabar, dekat dengan Allah, kan? Saya sudah katakan tadi, para nabi saja pun di Taif itu Rasulullah dilempari sampai berdarah-darah. Ya, bagi mereka yang umroh barangkali sudah pernah ke sana. Disinilah kota Nabi yang dulu ya, yang dia dilempar berdarah-darah. Nabi siapa kita? Tapi tetap tenang. Orang yang ikhlas dalam menjalani kehidupan itu, dia tidak peduli. Sudah mengatakan, Borire, kita mau memberikan sedekah. Enggak galak. Bajulah kamu. Kata beliau, misalnya si bulan ini ya. Ya sudah. Nanti lama-lama yang banyak ini akan dia ikuti. Kalau itu yang baik.
ke kafe untuk mungkin juga dia tidak mau kan? Ya, itu salah kita pula kan? Tapi kalau untuk kebaikan harus diajak, tidak boleh melarang untuk itu tadi Bu. Pokoknya itu dia berdosa, orang yang melarang untuk berbuat kebaikan orangnya berdosa. Malah Allah akan mempersulit kehidupannya. Susah hidup itu. Padahal kan orang yang berbuat baik dalam ayat, mereka yang berbuat baik akan Allah mudahkan seluruh permasalahan. Nah itu yang enak itu, berbuat baik dengan hati saja pun, senyum saja ibadah. Jangan senyum-senyum sendiri ya. Nah itu kira-kira Bu ya. Jadi ibu harus tenang dengan orang yang seperti itu. Jangan pula ikut kita sama dengan dia. Ya. Kalau ikut ya berarti sama baik. Ada lagi Bu? Ya silakan. Ya, itu aja. Ya, kan sekarang itu banyak yang mengajak saya, itu kata saya belum paham kan di Islam boleh katakan yang jaringan di bawah. Kalau yang jaringan di bawah bekerja, kita yang di atas dapat bonus dari perusahaan. Tanpa mengurangi yang di bawah. Seandainya yang di bawah dapat bonus 100 juta, kita di atas itu 50% dari mereka 50 juta. Tapi Iya. di bawah itu tetap dapat 1 juta katanya. Ya. Ya, para ulama ada dua pendapat. Para ulama mengatakan kalau dia dalam bentuk sejenis riba, kan itu downline itu kalau tidak salah itu menggencet yang di bawah ya, menyuruh yang di bawah semuanya untuk bekerja kan gitu ya, itu tidak boleh diikuti. Yang satu ada lagi, dulu ada saya ikut itu apa namanya HNI ya. Nah, kalau HNI itu boleh. Kenapa? Dia tidak mendapatkan bonus dari penjualan orang yang di bawah, tetapi dia diberikan oleh perusahaan salah satu hadiah, misalnya ditambah kalau diskonnya gitu ya, yang seperti itu. Dia beli kopi Radik ya, dulu ada kopi Radik ya, dan dia diberikan kalau dia menjadi anggota harganya 350 satu pouch, untuk dia harganya cuma 300 ya, kayak gitu. Itu yang dibenarkan. Tapi kalau yang dulu lain yang apa itu, satu kedua ini coba dicari tahu juga bagaimana mekanismenya. Makanya kata Rasulullah, jangan kamu mengikuti yang kamu tidak tahu ya. Nanti kita tidak tahu, kita terjebak. Bahkan sistem jaringan ya, itu bisa berbahaya. Sebagian orang saham sekarang ini permainan trade saham ya, itu juga nggak boleh ya. Jadi ada sekarang ini semua orang ikut, pokoknya pintar main apa namanya laptop, jual barang. Jadi tanya dulu yang sistem yang universal nggak ini. Kalau yang universal nggak bisa, ada riba di sana. Ya kan, yang menggencet orang lain itu kalau tidak salah ya. Kalau kau bisa menjual sekian, maka kau akan diberikan bonus sekian. Itu tidak boleh. Jadi ada dua, yang selalu ada dua ya. Nah, para ulama bersepakat kalau yang seperti ini ya seperti yang apa namanya
yang syariat itu boleh diikuti. Mereka sudah mengatakan. Itu barangkali mungkin tidak puas ya, karena saya tidak punya kemampuan menjelaskan secara rincinya, karena pasti ada hadisnya kerincian daripada multi level marketing itu ya. Jadi saya mohon maaf. Ada lagi Bu? Iya Bu. Iya, tidak apa-apa Bu. Itu ya. Jadi Ibu, ini kan beban psikologis yang sangat dalam. Ada penyesalan, ya kan? Sementara penyesalan ini para ulama mengatakan itu biasanya karena pengaruh daripada bisikan setan yang begitu tinggi. Apabila dia sudah mempengaruhi jiwa kita berlarut-larut, berkepanjangan, menyesal. Kecuali penyesalan itu, kenapalah saya waktu muda dulu seperti ini, masih pergi menonton dengan calon ayahnya dulu. Itu kan kita bertaubat. Nah ini ibu itu menyesali apa sebenarnya? Kelakuankah atau perbuatankah? Perbuatan. Apa yang disesali itu? Kenapa mendapatkan cobaan seperti itu? Kalau sudah mendapatkannya, itulah yang perlu keikhlasan. Karena 40.000 tahun ibu sebelum ada, itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz apa saja yang akan terjadi pada kita. Jadi ridho, harus ridho menerima apapun yang sudah terjadi, kecuali yang belum terjadi. Kalau yang belum terjadi kan kita tidak tahu. Tapi begitu terjadi, ya penyesalan itu memang itulah jalannya untuk menemui takdir kita. Jadi ibu jangan menyesali itu. Saya kan tidak tahu kasusnya ya apa ya, tapi penyesalan itu bisa membuat kita jadi berlarut-larut, lalu kemudian membuat hati kita semakin hancur. Setiap hari mau menangis. Tadi saja ibu sudah menangis. Ibu, saya lahir tidak punya ayah. Barangkali saya lebih dahsyat, tidak punya ayah karena ayah saya meninggal. Saya belum lahir. Itu setiap hari orang membuli saya dulu. Nah itu kalau kita ingat, sedih sekali hati ini. Itu yang terjadi kepada ibu juga. Dia menyesal kenapa sesuatu itu terjadi pada saya. Jangan Bu, itu membuat badan tidak bagus, kesehatan, dan berdosa. Kenapa berdosa? Muncul pikiran yang negatif, mengurungkan gawean, ya, urung gawean kita yang tadinya baik, gawean kita urung jadinya. Jadi ibu terimalah karena itu sudah takdir. Apalagi barangkali sudah berlalu kan? Iya Bu ya, sudah berlalu kan?
Apa masih terus menerus terjadi itu, kejadian itu? Masih. Ya itulah. Kalau menurut saya, ibu ikhlas, ibu berdoa, berceritalah kepada sahabat yang memang bisa menerima kita, mencari jalan keluar. Kalau ke ustadz boleh, ya, ke guru boleh, sahabat yang kita percaya. Jangan ngomong kepada orang yang tidak kita percaya. Bahkan itu akan makin meluas. Ya, ada rahasia yang hanya kita semua boleh ungkapkan kepada Allah. Saya banyak rahasia saya hanya kepada Allah. Menangis saya. Tidak semua apa yang saya harapkan itu bisa saya penuhi. Betul. Semua kita mengalami itu. Jadi menangislah pada Allah pada pukul 2:30, pukul 3 atau 3:30. Sekarang sampai jam 4 masih boleh. Tidak bisa 11 rakaat, 2, 1 juga boleh. Takut tidak witir, di awal waktu juga boleh. Setelah Isya, witirlah 3 rakaat. Enggak mampu juga betapa setan itu berpengaruh pada diri saya, 1 rakaat juga boleh. Jangan mengeluh itu. La tahzan. Innallaha ma'ana. Allah selalu bersama. Percaya itu. Selalu berzikir. Lupakan. Kalau itu tidak perlu, tidak baik, lupakan. Kalau memang harus proses hukum, itu lain ceritanya. Ya, kita cari advokat, penasihat hukum. Kawan yang baik itu juga perlu kita cari. Tidak boleh sembarangan. Jadi itu rahasia hanya kepada Allah. Ya bersyukurlah tadi ibu tidak sampai menjelaskan secara rinci ya, tapi saya memberikan nasihat ya, ikhlas. Ya, jika masih terjadi kita tidak sanggup, kalau kata para ulama itu, kalau kau tidak sanggup menerima cercaan orang, jangan dekati. Kalau ada sekumpulan orang tidak suka samamu, jangan dekati. Sampai kapanpun mereka tidak akan pernah suka kepadamu. Jauhi mereka. Kau cari sahabatmu yang bisa mendukung. Kita yang seidi dengan kita. Kita tidak bisa memaksakan orang supaya suka dengan kita. Tapi kata Allah, selalulah berbuat baik kepada orang lain, menerima orang lain. Jadi itu kira-kira yang penting ya di dalam hati kita. Setiap hari orang membicarakan kita, lalu kemudian kita ikut, sampai kapanpun dia tidak akan pernah mau dengan kita kan. Untuk apa? Kita banyak gawean dunia, apalagi gawean akhirat. Supaya ikhlas hati ini terus, bagaimana caranya? Dekatilah yang dekat dengan Allah. Berarti kalau yang digitukan kita itu di apa namanya, di KDRT atau apapun namanya sebutannya, tak disukai orang, makin menyibukkan diri dengan Allah. Betapa Allah itu tersenyum melihat kita dalam satu hadis qudsi. Dia datang kepada aku, bagaimana mungkin aku tidak menerimanya, kata Allah. Kata malaikat, dia itu jahat, itu si fulan itu jahat ya Allah, bandel orangnya. Dia datang mensungkurkan dirinya, bersujud kepada aku. Kemana lagi Ar-Rahman Ar-Rahim, kata Allah. Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah.
Allah malu. Dibilang sama malaikat, malaikat, aku akan ampunkan dosa-dosanya. Wow, ya Allah. Dan jika itu yang terjadi, maka ketenangan jiwa yang muncul pada diri kita. Jadi ibu, mulai dari sekarang, di sini banyak sahabat yang mendukung ibu. Jangan pernah gentar. La tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Harus sungkan. Hanya Allah harapan kita dalam hidup. Memang tidak bisa orang menghargai kita ini. Gak bakal ada orang yang menghargai kita. Saya sudah rasakan itu. 10 kita kasih, separah pun dia tidak mau ngasih. Mana ada teman saya sekarang, kecuali si muda yang suka nge-WA saya. Dulu, wow, Pak Bangun kita kemana? Pak Bangun kita ini, Bang kita ke sini, itu segala macam. Tolong buat ini, tolong buat itu. Sekarang, goodbye. Tapi kata Allah itu lebih baik. Kenapa? Maka engkau akan sibuk bersamaku. Kata Allah. Ya Allah. Kesibukan dengan Allah inilah yang kita cari. Tidak lagi kesibukan dengan dunia yang menyibukkan kita ini. Untuk apa? Usia semakin dekat, menjelma mengakhiri hidup kita. Nyawa sudah dekat dicabut oleh Allah. Ya Bu ya, yang sabar. Orang yang sabar akan diberikan oleh Allah ya jalan keluar baginya. Allah sangat senang dengan orang yang sabar. Jadikan hati dengan lapang. Ya Bu ya, kami mendukung itu. Tenang saja. Doa kami bersama. Semoga ibu bisa kuat, ikhlas dan tenang. Memang itulah hidup ini tidak akan pernah kita hilang dari masalah ketika ajal sudah menjemput. Setiap hari ada masalah. Orang pintar, orang yang sangat alim yang sujud setiap malam, puasanya nggak habis-habis, puasa Daud juga punya masalah. Apalagi kita. Karena itu tetap kuat. Ya. Yang lain masih ada, silakan. Masih ada, sudah ya. Sudah baik. Saya berterima kasih sudah diberikan kesempatan. Lalu kemudian semoga apa yang saya sampaikan ini yang bagus-bagusnya diambil dan kemudian kalau yang tidak bagus dibuang saja. Ya. Yang jelek adalah kesalahan saya, itu yang baik adalah dari Allah SWT. Ya, mari kita berdoa agar kita juga diberikan oleh Allah rahmat kepada kita. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa lakal hamdu yang bagi bi jalali wajhikal karim wa wasimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syafaratil maut wa najatan minan nar wa awwa'ina bis-salam. Rabbi ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati taqabbal du'a. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada.
Allahumma yas'alka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa sahbihi wasallam. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.